Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat pagi, apa kabar anak semuanya? Alhamdulillah baik, Pak. Oke, baiklah. Bagaimana hari ini, sudah siap untuk belajar? Siap. Kalau begitu, kan anak, sebelumnya kita absen terlebih dahulu ya. Musa Liadi, Hadir, Pak. Muhammad Trianar. Hadir, Pak. Oke, alhamdulillah hadir semua ya. Oke, kita lanjutkan pelajarannya. Itu seperti biasa, sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa agar ilmu itu bermanfaat dan berkah. Oke, untuk Mas Muksal, pimpin doanya Mas. Baik, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa gimana? Berdoa susah. Oke, terima kasih Mas. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak mau bertanya, adakah yang masih ingat dengan materi minggu lalu? Yang masih ingat tolong tunjuk tangan ya. Saya, Pak. Oke, Pak. Mas Wahyu. Jadi materi minggu lalu itu yaitu biologi sebagai ilmu adalah ilmu pengetahuan lahir dari suatu rangkaian aktivitas akal manusia yang disusun secara sistematis. Dalam ilmu biologi itu memiliki ruang lingkup yang dipelajari. Dalam biologi meliputi seluruh kehidupan yang ada di jagat raya ini, mulai dari tingkatan makhluk hidup yang paling sederhana atau yang sangat kecil hingga tingkatan organisasi yang paling kompleks atau yang terbesar. Itu Pak, sekian dari yang saya pahami materi sampaikan kemarin. Terima kasih Pak. Oke Mas, sangat baik penjelasannya. Terima kasih Mas ya. Nah, untuk hari ini kan kita akan membahas tentang tingkat organisasi kehidupan beserta cabang-cabang dari ilmu biologi itu. Nah, kedua materi itu sangat berkaitan dengan biologi sebagai ilmu yang memiliki objek. Coba masing-masing dari anak-anak semuanya untuk memperhatikan struktur tubuhnya masing-masing, entah itu dari kulit, mata, segala bagai. Oke. Lalu, apakah Anda tahu bahwa ilmu biologi itu memiliki cabang-cabang untuk mempelajari setiap makhluk hidup secara fokus ke satu makhluk hidup? Maka itu rincinya ilmu biologi itu ya. Lalu, jika anak sudah memperhatikan bentuk tubuh yang tersusun secara struktural dan fungsional, maka patutnya anak-anak semua itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan pencipta alam yang mengatur dan membentuk tubuh kita sebaik-baiknya. Nah, lalu untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, maka sebaiknya kita itu harus merawat atau menjaga tubuh kita dari segala macam penyakit. Oke, anak-anak sekalian, tujuan kita mempelajari materi hari itu untuk mengetahui tingkat organisasi kehidupan dan cabang-cabang biologi agar nantinya kita paham dan mengerti jika ada suatu fenomena alam yang kita temui ke depannya nanti. Bella kita semuanya, di sini Bapak akan menampilkan PPT tentang materi hari ini. Bapak harap anak-anak semuanya itu menyimak secara saksama dan dicatat poin-poin pentingnya ya. Oke. Struktur organisasi kehidupan. Organisasi yang pertama itu adalah organisasi tingkat molekul. Organisasi tingkat molekul adalah organisasi kehidupan pada tingkat paling rendah karena materinya penyusunnya hanya terdiri dari asam nukleat yaitu asam deoksiribonukleat atau ADN atau asam ribonukleat ARN dan protein. Contohnya itu virus ya. Virus itu berukuran 2 sampai 20 mm hanya dapat hidup di dalam sel yang hidup dan dapat berkembang biak. Virus itu merupakan bentuk peralihan antara benda hidup dan benda mati karena dapat berbentuk kristal. Yang kedua itu adalah organisasi tingkat sel. Tiap makhluk hidup terdiri dari sel. Sel ini disebut dengan zooid sel, digabungkan oleh spelida dan swans. Kemudian keduanya itu berkembang sederhana. Amoeba dan paramecium yang hanya terdiri dari sebuah sel tergolong organisme bersel tunggal atau uniseluler. Sedangkan organisme yang tersusun dari banyak sel disebut organisme multiseluler. Sejarah tentang sel itu periode pertama berjalan 200 tahun diawali oleh Robert Hooke yang mengamati sayatan gabus dengan menggunakan mikroskop. Kemudian Scladen dan Swans yang mengadakan pengamatan berulang terhadap sel-sel hewan dan tumbuhan dengan mikroskop. Yang ketiga itu adalah organisasi jaringan.
Sel merupakan kesatuan bentuk kehidupan. Di dalam tubuh organisme proses seluler terdapat banyak sel yang berbeda bentuk dan fungsinya. Bentuk dan seluler sel tergantung pada letak dan fungsi dalam tubuh. Sel-sel yang sama bentuk dan fungsinya membentuk kelompok yang disebut jaringan. Untuk dapat membentuk suatu jaringan, sel-sel mengalami perubahan bentuk dan fungsinya. Sel-sel yang mengalami perubahan fungsinya pada jaringan embrioner, misalnya jaringan kristen pada seperti jaringan kristen pada tumbuhan ya, maksud membentuk jaringan epidermis, jaringan pembuluh dan lain-lain. Itu yang kepada organisasi organ. Jaringan sebagai suatu organisasi sel belum dapat berfungsi dalam tubuh organisme jika tidak bekerja sama dengan jaringan lain. Jantung misalnya harus dilengkapi dengan jaringan otot, jaringan saraf, jaringan darah, jaringan ikat dan jaringan vital. Jaringan tersebut bekerja sama agar jantung dapat bekerja dengan baik. Jantung adalah organ alat tubuh. Organ tubuh yang lainnya misalnya ginjal dan paru-paru. Organ-organ ini pun mempunyai organisasi tertentu untuk membentuk sistem tertentu pula. Yang kelima itu adalah organisasi individu. Dalam tubuh kita tuh terdapat berbagai macam sistem organ. Seluruh sistem itu saling berinteraksi melaksanakan suatu fungsi dalam tubuh makhluk hidup. Makhluk hidup yang terdiri atas berbagai sistem organ disebut suatu individu. Setiap manusia termasuk individu. Demikian pula tiap-tiap ekor semut dalam sekelompok semut atau tiap-tiap ekor domba dalam kawanannya. Yang ketujuh, tingkat organisasi, tingkat populasi ya. Kita ini dikelilingi jenis makhluk hidup yang bermacam-macam, misalnya itu ayam, mangga, pepaya, kambing dan lainnya. Populasi merupakan tingkatan organisasi yang terdiri atas kelompok individu sejenis yang menempati ruang dan waktu yang sama. Apabila berbicara mengenai populasi, kita harus menyebutkan jenis individu yang dibicarakan dalam batas waktu dan tempat tertentu. Ini yang terakhir, organisasi masih dari organisasi ekosistem. Mari itu yang dapat hidup di tempat dengan syarat tertentu untuknya. Misalnya tuh bako-bako tumbuh di pantai, di tempat tambak dan kawan-kawan di tempat yang kering. Namun ada juga makhluk yang tidak terikat pada syarat tertentu dapat hidup di berbagai jenis tempat yang ada berlainan. Berbagai jenis makhluk hidup yang memerlukan syarat lingkungan sama dengan dalam beberapa hal saling membutuhkan. Biasanya hidup bersamaan. Misalnya di bersamaan itu terdapat padi, kata ulat dan tikus juga membutuhkan rantai makanan ya. Kelompok organisme yang hidup bersama-sama disebut komunitas. Nah, dalam tingkat ekosistem itu ada lingkungan biotik sama abiotik ya. Yang biotik itu yang lingkungan yang hidup seperti tadi seperti kata, kupu, segala sebagainya. Lalu abiotik yang tidak hidup otomatis seperti batu, air, tanah. Mereka itu saling melengkapi. Lalu untuk yang terakhir organisasi tingkat bioma, semua komunitas biotik berhubungan dengan komunitas biotik lain yang sekelilingnya. Demikian pula ekosistem berhubungan dengan ekosistem lain yang sekelilingnya. Ekosistem berhubungan dengan ekosistem sungai. Ekosistem sungai berhubungan dengan laut. Dan demikian semua ekosistem di bumi ini saling berhubungan sehingga bumi merupakan suatu ekosistem besar disebut juga biosfer. Jadi anak-anak tadi Bapak memerintahkan kalian untuk memperhatikan tubuh kalian itu, jadi kan kita tuh dalam tubuh manusia ada sel, terus ntar dia sel berkumpul di jaringan, udah ke jaringan dia ke sistem organ. Setelah ke organ dia ntar ke individu seperti kita begini sekarang. Makanya kita wajib bersyukur kepada Allah yang ada semuanya. Oke. Baiklah anak-anak semuanya, setelah kalian memperhatikan paparan dan penjelasan dari Bapak tadi, silakan anak-anak itu buat kelompok dan siapkan buku belajar kalian. Baik, Pak. Nah, di sini Bapak akan membagikan LDPD untuk setiap kelompok. Sebelum mengadakan LDPD harap anak-anak semua memperhatikan petunjuknya terlebih dahulu ya. Bila anak-anak pada lembar LDPD itu kalian ditugaskan untuk mendiskusikan tentang cabang-cabang ilmu biologi. Mengapa tidak Bapak masukkan dalam materi agar kita kalian menganalisis dari tingkat apa tuh molekul sampai dengan bioskop itu setiap organisasi itu diteliti atau ada cabang-cabang ilmu biologinya. Paham anak-anak semuanya ya? Oke, anak-anak semua untuk kelasnya ambil LDPD-nya. Terima kasih Mas ya. Selesai, Pak.
Oke, bagaimana pada silakan jika sudah selesai didiskusikan, Bapak boleh satu orang atau dua orang yang akan maju ke depan untuk mempersiapkan diskusinya. Ya Pak, Oke, Mas. duduk aja Pak ya. Oke, Mas. Pertama itu morfologi. Pertama itu carilah cabang-cabang biologi yang lain dan lengkapi dengan hal-hal yang dikaji. Pertama, cabang biologi dari morfologi, objek yang dipelajari, bentuk luar tubuh organisme. Yang kedua, anatomi, objek yang dipelajari, struktur tubuh bagian dalam organisme. Yang ketiga, fisiologi, objek yang dipelajari, proses dan kegiatan tubuh organisme. Yang keempat, genetika, objek yang dipelajari, pewaris sifat menurun. Yang kelima, evolusi, objek yang dipelajari, perkembangan makhluk hidup dari bentuk yang paling sederhana ke arah yang lebih kompleks. Kemudian yang keenam, embriologi, objek yang dipelajari, perkembangan embrio. Yang ketujuh, sitologi, objek yang dipelajari, susunan dan bagian-bagian dari sel. Yang kedelapan, ekologi, objek yang dipelajari, hubungan timbal balik antara organisme dan lingkungan. Yang kesembilan, zoologi, objek yang dipelajari, seluk-beluk kehidupan hewan. Yang ke-10, botani, yang dipelajari seluk-beluk kehidupan tumbuhan. Yang ke-11, virologi, objek yang dipelajari, virus dan pengaruhnya terhadap organisme lain. Yang ke-12, parasitologi, objek yang dipelajari, organisme, parasit dan pengaruhnya terhadap organisme lain. Yang ke-13, paleontologi, objek yang dipelajari, kehidupan organisme di masa yang lampau. Yang ke-14, teratologi, objek yang dipelajari, cacat tubuh anak atau bayi dalam kandungan. Yang ke-15, mikrobiologi, objek yang dipelajari, peri kehidupan mikroorganisme. Yang ke-16, bakteriologi, objek yang dipelajari adalah perkehidupan tentang bakteri. Itulah Pak hasil dari diskusi pada kelompok kami Pak. Bagaimana Pak tanggapannya Pak? Oke, baik Mas. Untuk hasil diskusi itu sangat baik, dia sangat dan detail. Bapak rasa kita tidak perlu melakukan diskusi ya, karena sudah pas dan tidak perlu ada tambahan. Jadi jika sudah itu tolong debatnya Bapak lagi untuk Bapak nilai. Itu baru ke Bapak masing-masing. Oke anak-anak, Bapak ambil kesimpulan ya untuk materi kita pada pagi hari ini, bahwa organisasi tingkat kehidupan itu yang pertama itu adalah molekul, yang kedua adalah sel, yang ketiga adalah jaringan, yang keempat adalah organ, yang kelima adalah individu, yang keempat adalah populasi, yang ketujuh adalah ekosistem, dan yang terakhir itu adalah tingkat bioma. Oke anak-anak semuanya, nanti akan Bapak kasih kerjaan rumah atau PR sekitar 10 soal tentang yang kita pelajari hari ini. Lalu apakah anak-anak masih ada kurang jelas untuk pelajaran hari ini? Ini cukup jelas Pak. Oke, jika cukup jelas, semoga ilmu ini bermanfaat. Kita berdoa dulu, mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Bapak akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.